Setelah pertunjukan bakat Jennie Idol Creation Camp meledak di seluruh negeri, ia menjadi selebriti paling populer di industri hiburan AS. Meskipun dia tidak memiliki bakat yang luar biasa, dengan penampilannya yang sempurna dan sosok yang tak terkalahkan, dia menerima lebih banyak perhatian daripada artis wanita lainnya. Dalam seleksi Dewi tahunan, dia mengalahkan semua selebriti cantik di AS untuk meraih posisi teratas. Seberapa kuat daya pikatnya? Seberapa menggoda sosoknya? Dari jumlah surat hukum yang harus dikeluarkan perusahaan manajemennya, bisa dilihat betapa seksinya dia. Beberapa pria terlalu banyak memendam segala macam fantasi tidak senonoh tentang Jennie. Beberapa menggunakan perangkat lunak berteknologi tinggi untuk membuat video dan foto Jennie palsu dengan peringkat R dan mempostingnya di berbagai situs web pornografi. Ada juga yang menggunakan Jennie sebagai subjek untuk menerbitkan komik dan cerita erotis online. Hanya dalam sebulan, perusahaan manajemen Jennie harus membuat tidak kurang dari 30 laporan polisi. Tidak heran seorang taipan seperti Lee Min Jon, yang memiliki semua jenis wanita, akan sangat bersemangat saat ini. Dengan senyum jahat di wajahnya saat Lee Min Jon meliriknya, dia perlahan mendorong pintu, teleponnya tiba-tiba berdering. Lee Min Jon berhenti dan mengangkat panggilan itu. Apa masalahnya? Apakah masalah rumah sakit telah diselesaikan? Bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu melaporkan masalah sekecil itu kepada saya? Petik 2. Lee Min Jon berpikir bahwa panggilan itu untuk penembakannya terhadap dokter di rumah sakit bedah plastik TL. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Lee Min Jon membunuh seseorang. Itu sebabnya dia sangat berani. Tanpa diduga, pesta di ujung telepon menjadi panik. Presiden, seseorang merampok bank kita. Lee Min Jon bahkan tidak mengedipkan mata. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Apa? Merampok bank saya? Hahaha, orang bodoh mana yang berani merampok bank kita? Hahaha, panggil saja polisi untuk masalah kecil seperti itu. Biarkan polisi datang dan menangkap para idiot. Tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengambil semua uang kita. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Aku akan menutup telepon dulu. Lee Min Jon sangat mengenal banknya. Dia tahu bahwa bahkan jika ada perampok bank, mereka hanya bisa mendapatkan uang tunai di konter depan. Tidak ada banyak uang tunai di sana. Karena itu, dia tidak akan menunda kesempatannya untuk mencicipi selebriti papan atas hanya karena ini. Tanpa diduga, pria di ujung telepon menyela, "Tuan Presiden, semua uang di brankas kita telah dicuri." Lee Min Jon terkejut. Apa katamu? Uang di brankas dicuri? Bagaimana mungkin? Tanpa pemindaian mata dan sidik jari saya, bagaimana mereka membuka brankas? Juga, ada uang tunai senilai 8 miliar won di brankas. Uang kertas memiliki berat 700 kg. Jangan bilang mereka berhasil memindahkan semua itu. Petik 2. Orang di ujung telepon berkata, ya, mereka mengendarai truk dan mengambil semua uang tunai dari lemari besi. Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baru saat itulah Lee Min Jon menjadi gugup. Sial, mengapa kita harus menghadapi hal seperti itu pada saat seperti itu? Ke arah mana mereka pergi? Kejar mereka segera. Aku akan bergegas sekarang. Jika saya menangkap mereka, saya akan menghajar mereka sampai mati. Lee Min Jon menutup pintu dan berbalik. Dia berkata kepada pengurus rumah tangga, "Bibi, jangan biarkan orang lain membuka pintu ini." Apakah Anda mendengar saya? Lee Min Jon khawatir bawahannya akan datang ke sini. Mereka mungkin tidak bisa menolak jika melihat keindahan di dalam ruangan. 1 jam kemudian, Lee Min Jon berada di dalam mobil mengikuti sekelompok kendaraan polisi ke sebuah desa di luar kota. Mereka sudah mencegat truk itu. Harus dikatakan bahwa kepolisian di Korea Selatan sangat efisien. Mereka sudah menyiapkan rintangan terlebih dahulu agar truk tidak bisa lewat. Untungnya, para perampok itu adalah bawahan Dragon. Jika itu hanya perampok biasa, mereka mungkin tidak akan bisa sejauh ini. F*CK, bajingan ini. Lee Min Jon turun dari mobil dan berjalan ke dua penjahat yang telah diborgol. Dia naik dan mulai memukuli mereka. Bang! Bang! Beraninya kau merampok bankku? Apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Dengan itu, Lee Min Jon mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke dua perampok. Dia berniat menyelesaikan ini sendiri. Seorang petugas polisi melihat ini dan buru-buru menghentikannya. Presiden Lee, ini melanggar hukum? Tolong letakkan senjatamu. Lee Min Jon berkata, mereka merampok saya jadi saya membunuh mereka. Apa yang melawan hukum? Minggir. Petugas polisi buru-buru berkata, Presiden Lee, ini adalah masa kritis. Jika tersiar kabar dan mempengaruhi nyonya, itu tidak akan baik kan? Petik 2. Saat menyebut nyonya, Lee Min Jon dengan patuh meletakkan senjatanya.
HMPH, anggap mereka beruntung. Bawa mereka kembali ke stasiun dan interogasi mereka dengan benar. Mari kita lihat apakah ada orang lain di balik perampokan ini, perintah Lee Min-jon. Ya. Lee Min-jon menyesuaikan setelan jasnya dan membersihkan celananya sebelum kembali ke mobilnya. Cepat kembali ke Yowido. Tuan Adler akan segera datang. Aku harus meniduri selebritas kecil itu sebelum dia datang. Kalau tidak, saya tidak akan punya kesempatan. Petik 2. Sopir itu menjawab, ya, Presiden. 10 menit kemudian, Dolphin One mendarat di landasan di atap rumah sakit bedah plastik TL. Jordan tidak membuang waktu. Dia turun dengan cepat untuk menemukan Tim. Cara Tim dipukuli yang menyedihkan membuat Jordan terpana. Wajah Tim bengkak dan berlumuran darah. Hidungnya telah patah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Salvatore juga kaget dan berteriak, FCK, Tim, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Apakah itu orang Lee? F*CK, binatang itu, dia sangat kejam. Jangan khawatir, saya pasti akan membalas dendam untuk Anda dan mengalahkan binatang itu sampai mati. Hati Jordan juga sakit. Tim telah bersamanya begitu lama dan selalu memberikan yang terbaik untuknya. Khususnya, selama pertempuran di tempat Martin di ibu kota, Jordan mungkin akan mati di sana tanpa bantuan Tim dalam mengoperasikan drone. Sialan B*Start, beraninya kamu memukuli orang-orangku seperti ini. Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Dia menekan amarahnya dan berjalan ke Tim terlebih dahulu. Kamu menyebut ini baik-baik saja. Jordan tahu ada yang tidak beres dengan Tim melalui telepon. Tapi Tim mengklaim bahwa dia baik-baik saja. Tim tersenyum. Saya tidak ingin Tuan Jordan mengkhawatirkan saya. Jordan berkata, Tim, kamu selalu pintar tapi pemalu. Terlebih lagi, Ellie bukanlah seseorang yang sangat dekat denganku. Mengapa Anda membayar harga yang sangat mahal untuknya? Petik 2. Tim menjelaskan, Ellie mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkannya untuk pertama kalinya untukmu. Saya tidak bisa membiarkan B*Start lain merebut itu. Tidak peduli apa, Ellie adalah selebriti wanita paling populer di negara kita sekarang. Salvatore menepuk bahu Tim. Tim, bagus sekali. Tidak ada yang bisa merebut seorang wanita dari Tuan Jordan kita. Salvatore menatap Jordan. Jordan, saya pikir Anda harus memiliki Ellie juga. Kalau tidak, Tim akan dipukuli tanpa alasan. Jordan menghela nafas. Dia tidak menyangka Tim dipukuli seperti ini hanya agar Jordan bisa menjadi orang pertama Ellie. Dia merasa seperti Tim dipukuli tanpa alasan. Bagaimanapun, Jordan tidak tertarik menjadi pria pertama Ellie. Jika dia mau, dia pasti sudah melakukannya ketika dia menjadi presiden S Corporation, ketika Ellie memiliki foto Hailey berselingkuh dengan Chaiden. Ketika dia mengambil ciuman pertama Ellie. Jordan bukanlah orang suci atau orang buta. Dia bisa melihat bahwa daya pikat menggoda Ellie bahkan lebih besar dari Hailey atau bahkan Lauren. Sosoknya terlalu sempurna. Selama perceraian palsu pertama antara Jordan dan Hailey, sebelum dia menjadi kekasih dengan Victoria, B*Start Drew itu sering mengirim foto pribadi Ellie kepada Jordan. Pada saat itu, Jordan memang memendam pikiran cabul tentang Ellie. Jika Ellie bukan dari keluarga Camden, dengan status Jordan saat itu, dia pasti sudah tidur dengannya. Sayangnya, Ellie adalah sepupu Hailey yang lebih muda. Apalagi, selama 3 tahun terakhir, dia selalu memandang rendah Jordan. Dia hanya mengubah sikapnya terhadapnya setelah mengetahui bahwa dia adalah presiden. Alhasil, Jordan tak mau berhubungan seks dengan Ellie. Dia membenci wanita yang hanya mencintai uang. Jika Ellie menyatakan niat baiknya kepada Jordan dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya sebelum identitasnya terungkap, Jordan akan menjadikannya wanita. Namun, Jordan dengan jelas mengingat bahwa ketika Herman mengatakan bahwa keluarga telah mengatur agar Ellie menikahi Jordan, Ellie berkomentar, untungnya, ayah menolaknya. Aku tidak ingin menikahi sampah seperti itu. Dengan masa lalu yang masih jelas di benaknya, Jordan tidak bisa melupakan bagaimana keluarga Camden telah berbuat salah padanya. Masing-masing dari mereka telah menyakiti Jordan terlalu dalam, termasuk Ellie. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Jordan merasa bahwa hukuman untuk keluarga Camden tidak cukup. Pada saat ini, Tim menghela nafas. Sayang sekali kalian terlambat. Orang Lee itu telah pergi selama hampir 2 jam. Dia mungkin sudah memiliki Ellie. Salvatore tersenyum. Belum tentu. Tim, kamu tidak tahu kan? Kami merampok banknya. Kurasa dia sama sekali tidak ingin bermain dengan wanita. Dia pasti telah meninggalkan kota untuk mengejar uangnya. Tim sangat senang. Haha, luar biasa. Bagus sekali. Bahkan jika Anda harus membakar uang itu, jangan kembalikan padanya. Tuan Jordan, Anda benar-benar harus memiliki Ellie.
Kalau tidak, saya akan menderita pemukulan ini tanpa hasil. Petik 2. Jordan tidak ingin menyuarakan penolakannya dan membuat Tim sedih. Sebaliknya, dia menepuk bahu Tim. Tim, kita akan membicarakan Elle dan aku nanti. Yang paling penting sekarang adalah membantu Anda membalas dendam. Bagaimana Presiden Lee memukulimu? Aku ingin kau melakukan hal yang sama padanya. Tidak perlu takut padanya hanya karena dia seorang tiran lokal dan ini adalah wilayahnya. Ingat, kemanapun Anda pergi, selama Anda adalah bawahan saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak perlu tunduk pada siapapun. Petik 2. Tim meneteskan air mata ketika mendengar ini. Baru saja dia mengisap Lee Min Jon dan memohon belas kasihan. Tetapi pada akhirnya, dia masih dipukuli seperti ini. Tim mengepalkan tinjunya dengan marah. Terima kasih, Tuan Jordan. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah tunduk kepada siapapun selain Anda. Jordan mengangguk. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk membalas dendam. Di Yowido, di rumah pribadi. Lee Min Jon baru saja bergegas kembali dari pinggiran kota. Mengenakan setelan jas, dia basah kuyup oleh keringat karena panas, tetapi dia tidak berniat untuk mandi. Dia tidak sabar untuk mencari Elle. Hehe, kecantikan nomor 1 di AS. Jenny sayangku, aku di sini? Lee Min Jon sekali lagi memegang kenop pintu dengan tangan kanannya. Namun, saat dia hendak mendorong pintu, dia diinterupsi lagi. Presiden. Salah satu bawahannya berlari dengan cemas. Lee Min Jon sangat marah. Keinginannya untuk menikmati keindahan telah terganggu 2 kali. Apa yang salah sekarang? Lee Min Jon bertanya dengan tidak sabar. Bawahan itu menjawab dengan panik. Beberapa pria mendobrak, masuk ke rumah dan berkata bahwa mereka ingin membalas dendam padamu. Lee Min Jon seketika terkejut. Pembalasan dendam? Mungkinkah pria dari rumah sakit bedah plastik TL itu? HMPH, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia ingin membalas dendam padaku? Saya memiliki lusinan pengawal bersama saya. Apa yang harus ditakuti? Jangan ganggu saya, bunuh semua pria itu. Saya akan menyelesaikannya dengan polisi nanti. Petik 2. Dengan itu, Lee Min Jon mendorong pintu kamar tidur. Namun, tepat pada saat ini, 4 sosok tiba-tiba muncul di depannya. Mereka adalah Jordan, Dragon, Salvatore, dan Tim. Sial, bagaimana mereka bisa masuk? Petik 2. Lee Min Jon tidak percaya. Keamanan di sini sangat kuat. Dia memiliki lusinan pengawal dan mereka semua bersenjata. Tidak mungkin bagi sekelompok kecil pria ini untuk menerobos masuk. Namun, dia tidak tahu bahwa pengawalnya telah dengan cepat diurus oleh anak buah naga. Pengawal berbeda dari tentara yang telah berada di medan perang. Melihat ada yang tidak beres, Lee Min Jon segera merampas pistol dari bawahannya. Dia mengarahkannya ke Jordan dan hendak menembak. Astaga! Dragon melemparkan anak panah ke pergelangan tangan Lee Min Jon. Pistol jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Anak panah itu menembus pergelangan tangan Lee Min Jon, menyebabkan darah mengalir. Art! Lee Min Jon memegang tangan kanannya yang terluka dengan tangan satunya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli yang begitu menakutkan. Presiden, apa kabar? Anda B** bintang. Aku akan bertarung denganmu. The Reason _epi _sodes ada di garis bawah The. Situs web. Bawahan Lee Min Jon ingin mengambil senjatanya, tetapi Salvatore bergegas maju dan meninju wajahnya. Bang! Bang! Dengan 2 pukulan, Salvatore membuat pihak lain pingsan. Tim mendekati Lee Min Jon. Ketakutan, Lee Min Jon terus mundur sampai dia mencapai sudut. Tim menyentuh wajahnya yang terluka dan berkata kepada Lee Min Jon, Presiden Lee, apakah Anda masih ingat siapa saya? Lee Min Jon menelan ludah dengan gugup. Dia telah mengalahkan Tim sampai dia tidak bisa dikenali lagi. Sekarang Tim telah menemukan bala bantuan, dia pasti akan dipukuli. Lee Min Jon masih sangat peduli dengan penampilannya, dan dia tidak membuang waktu untuk mengakui kekalahannya. Saudaraku, itu semua salah paham. Bukankah ini hanya untuk selebriti wanita? Kita tidak perlu membuat hal-hal begitu serius. Saat Lee Min Jon berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Jordan. Jika saya tidak salah, pria yang mengesankan ini adalah Tuan Jordan Steele yang Anda bicarakan sebelumnya, kan? Jordan tidak menyangka Lee Min Jon menebak identitasnya. Dia mengangguk. Itu benar, aku Jordan Steele. Presiden Lee, saya mendengar bahwa Anda berencana untuk memperkosa wanita saya dan menjebak saya untuk itu? Lee Min Jon tersenyum patuh. Jordan, kamu salah paham. Pria Anda pasti salah dengar. Saya tidak pernah berpikir untuk memperkosa wanita Anda. Itu Mer Adler yang merencanakan penculikan Miss Jenny. Aku tidak tahu apa-apa.
Jordan tersenyum, kamu tidak tahu. Izinkan saya bertanya, di mana Jenny sekarang? Petik 2. Kata-kata itu membuat Lee Min Jong berkeringat dingin. Elle saat ini berada di kamarnya, dan dia telanjang. Saat Jordan mendorong pintu terbuka, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa keras Lee Min Jong mencoba menyangkal. Dia. Yordania, apakah itu Yordania? Tolong, aku di sini. Elle, yang berada di kamar tidur, tiba-tiba berteriak. Salvatore buru-buru berkata, aku akan pergi menyelamatkan Ms. Elle dulu. Tapi Elle berteriak, tidak, selain Jordan, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Petik 2. Salvatore tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Jordan berkata, kami akan menyelamatkannya nanti. Dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Salvatore mengangguk. Jordan melihat waktu. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Lee Min Jong. Dia datang ke Korea Selatan untuk menangkap Jamie dan menyelesaikan misi terakhirnya. Sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui rahasia keluarganya. Jordan berkata kepada Tim, balas dendammu. Pukul dia dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan padamu. Tim setuju dengan penuh semangat. Baik. Mengangkat tinjunya, Tim meninju wajah Lee Min Jong. Art, jangan pukul aku. Aku bisa memberimu uang. Saya Presiden Bank of Korea. Jika Anda menginginkan uang tunai atau emas batangan, saya dapat memberikannya kepada Anda. Tangan Lee Min Jong terluka dan dia bahkan tidak bisa melawan. Jordan tersenyum. Presiden Lee, saya memiliki 8 miliar won dari lemari besi Anda. Bagaimana Anda bisa memiliki sisa uang tunai? Petik 2. Kata-kata itu membuat Lee Min Jong tercengang. Baru saja, dia mengejar perampok bank ke luar kota. Baru setelah dia kembali, dia diberitahu bahwa tidak ada uang di dalam truk. Anak buah naga sudah mentransfer uang itu ke kendaraan lain. Lee Min Jong sangat marah. Kamu bastard yang berani. Beraninya kau merampok bankku? Bang. 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 Tim meninju hidung Lee Min Jong 3 kali berturut-turut. Beraninya kau berbicara dengan Tuan Jordan seperti itu. Anda mencari kematian. Petik 2. Lee Min Jong juga sangat marah. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya dan ingin melawan. Namun, saat dia bergerak, Salvatore menendangnya. Dalam 2 menit, Lee Min Jong dikalahkan tanpa bisa dikenali. Dia dalam keadaan yang lebih buruk daripada Tim. Lee Min Jong menjadi gila. Dia meraung, Art, Anda orang asing tercela berani mempermalukan saya seperti ini. Anda harus merasa beruntung bahwa saya berkenan untuk menginginkan wanita Anda. Anda beasterisches. Jordan Steele, kamu bodoh. Anda menyerang saya atas seorang wanita dan bawahan tercela. Pikirkan tentang itu. Jika saya berani membunuh seorang dokter di rumah sakit tanpa mengedipkan mata, itu membuktikan bahwa status saya bukan hanya presiden bank. Tidak bisakah kamu memberitahu? Petik 2. Jordan mencibir. Aku bisa tahu, tapi jadi apa? Anda memukul bawahan saya. Tidak peduli seberapa kuat pendukung Anda, saya akan membuat Anda membayar dengan darah Anda. Lee Min Jong tertawa keras. Arogan, konyol. Ingat, ini Korea Selatan? Apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan negara ini sekarang setelah Anda melakukan ini? Biar ku beritahu, aku bersama Park Anya. Nada bicara Lee Min Jong menyeratkan bahwa itu adalah nama yang sangat kuat. Sayangnya, hal itu tidak membuat Jordan dan yang lainnya takut. Jordan bertanya, siapa Park Anya? Salvatore dan Dragon berkata serempak, kami belum pernah mendengar tentang orang ini. Sialan kamu bodoh, Lee Min Jong sangat marah. Jika kamu tidak mengenal Park Anya, kamu setidaknya harus tahu siapa Chon Ji-hun. Park Anya adalah istri Chon Ji-hun. Salvatore tertawa dan berkata, saya hanya tahu penyanyi Jong Ji-hun. Saya penggemarnya, haha. Petik 2. Tim menimpali, aku juga. Saya paling suka lagunya It's Raining. Salvatore, lagunya yang mana yang kamu suka? Salvatore menjawab, saya suka Love Story. Tim setuju, oh, aku juga suka lagu itu. Sekarang Salvatore dan Tim telah melampiaskan kemarahan mereka, mereka mulai mengobrol tentang lagu favorit mereka di depan Lee Min Jong yang babak belur. Lee Min Jong sangat marah. Persetan denganmu, Lee Min Jong sangat marah. Kurang pengetahuan, konyol, kalian berdiri di tanah Korea Selatan, tapi kalian bahkan tidak tahu siapa Chon Ji-hun. Dan Anda sangat sombong tentang hal itu. Kalian mencari kematian. Pada saat ini, Dragon mengeluarkan ponselnya dan mencari nama yang disebutkan Lee Min Jong. Memang, Chon Ji-hun adalah orang yang terkenal. Informasinya segera muncul di mesin pencari. Menguasai. Dragon menunjukkan ponselnya ke Jordan.
Jordan melihat dan menyadari bahwa pria parubaya itu adalah kandidat politik. Tidak heran Lee Min Jon sangat gelisah. Jordan melihat layar ponsel dan menyadari bahwa ada foto Chon Ji-hoon dan Park Anya di bagian bawah. VD. Jordan tercengang saat melihat foto itu. Dia memperbesar foto itu. Dia ingin melihat Park Anya lebih jelas. Setelah memperbesar foto, dia melihat seorang wanita yang sangat anggun dan cantik. Nyonya. Jordan tanpa sadar berseru. Park Anya adalah wanita yang dilindungi Jordan di medan perang Suriah saat itu. Dragon, Salvatore dan beberapa lainnya juga bertemu dengan Madam ketika mereka menerbangkan Zephyr 3 ke Korea Selatan. Mereka bergegas untuk melihat layar ponsel. Memang, wanita di foto itu sama dengan wanita yang mereka lihat di pinggiran kota hari itu. Salvatore dan tim saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Lee Min Jon menjadi bawahan mantan kekasih Jordan. Lee Min Jon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Jordan memanggil Park Anya, Nyonya. Haha, kamu baru saja memanggilnya apa? Nyonya, menarik. Hanya bawahan kita yang akan memanggilnya begitu. Jadi kamu juga bekerja untuk Nyonya? Sebenarnya Lee Min Jon tidak sepenuhnya salah. Itu karena di medan perang Suriah, Jordan adalah pengawal Park Anya sehingga dia bisa dianggap sebagai bawahannya. Tim mengutuk, omong kosong *T. Nyonya Anda adalah mantan kekasih Tuan Jordan. Apakah Anda pikir Tuan Jordan seperti Anda? Seekor anjing rendahan. Lee Min Jon tertawa terbahak-bahak. Berhenti menyombongkan diri. Pengaruh Nyonya sangat besar sehingga tidak ada seorang pun di Korea Selatan yang dapat menandinginya. Bahkan suaminya, Chon Ji-hoon tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa bantuan Nyonya. Sejujurnya, Chon Ji-hoon adalah boneka Nyonya. Kamu hanya bocah berusia 20 tahun. Beraninya kau memanggil Nyonya mantan kekasihmu? Puff, Anda mengklaim bahwa Anda adalah pacar Jenny. Itu saya percaya. Dia hanya selebritas kecil yang hanya memiliki sosok yang baik. Pria tampan dan kaya manapun akan dapat memilikinya. Tetapi Anda tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan Nyonya. Karena kamu, aku, dan semua pria lain di dunia tidak layak untuknya.